Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Osera, guru agama Kristen di SMK Negeri Maaf, Kecamatan Negeri, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPPK IAKN Manado. Untuk UKI, ujian kinerja, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan tema karya penyelamatan Allah dalam peran keluarga. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Shalom. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Masih semangat untuk lanjut pelajaran? Masih. Oke. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan terus pelihara kita, lindungi kita, sehingga hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita. Nah, sebagai ungkapan syukur itu, kita akan mulai dengan pelajaran pendidikan agama Kristen dan hidup mengerti. Kita akan awali dengan doa supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Tapi sebelum berdoa, kita menyanyi dulu supaya kita bisa tetap semangat. Karena sudah siang, toh? Oke, silakan berdiri, kita bernyanyi, dan selesai kita nyanyikan lagu ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, hati-hati gunakan matamu, toh? Kita nyanyi, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Amin. Oke, terima kasih Mada yang sudah berdoa. Silakan berdiri. Ya, jadi Ibu mau cek kehadiran dulu. Semua hadir? Tidak? Siapa yang tidak hadir? Nova, dia kenapa? Sakit atau apa? Apa? Nova kalian tidak hadir ya? Jadi kalian berangkat saja. Oke. Nah, seperti biasa, kita akan mulai pelajaran, tapi kita lihat kembali kesepakatan kelas kita ya. Masih ingat toh? Masih. Kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Berdoa sebelum sesudah pelajaran. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, Saling menghargai. saling menghargai. Yang ketiga, Abdi bertanya atau bertanya. iya. Yang keempat, Disiplin waktu. iya. Ini kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya ya. Karena itu mari kita sahkan dengan satu kali tepuk tangan. Harus sama-sama. Satu kali. Oke. Nah, anak-anak Ibu mau tahu ini karena sudah siang. Bagaimana mood belajar kalian saat ini? Silahkan pilih, ada yang mau di depan. Pilih sesuai kalian punya
Ini Odi. Kalau Iman, Gaby. Wow, ternyata semua senang ya. Sudah ada yang sedikit terlihat dari wajah kalian semua senyum-senyum. Oke, karena kalian senang, maka ibu mau rasa senang ini mari kita sama-sama lakukan dalam bentuk ice breaking. Silakan berdiri. Oke, kita ice breaking ya. Siapa yang mau pimpin ini? Oke, Ingat silakan. Debut SMK. S aha aha N aha aha K aha aha SMK. kurang semangat, ulang ya. Silakan. Debut SMK. S. Aha aha. N. Aha aha. K. Aha aha. Semangat. Oke. Ice breaking yang kedua. Tepuk kehutanan. Tepuk kehutanan. Pohon. Hutan. Konservasi. Konservasi. Pohon. Hutan. Konservasi. Pohon. Hutan. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya, silakan duduk. Nah, baik. Jadi kita sudah ice breaking tadi sama-sama. Semoga kalian lebih bersemangat lagi. Nah, Ibu mau cek pengetahuan awal kalian. Jadi silakan. Ini ada websitenya. Linknya sudah Ibu bagikan. Sudah? Sudah. Oke. Kalian masuk ke link itu. Silakan buka linknya, masuk dan kerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Semua bawa HP kan? Ya, silakan. Kalau sudah bisa masuk, Ibu mau lihat. Tunjukkan HP Ibu, arahkan ke Ibu. Sudah, mana punya mana? Sudah? Yang sudah langsung bisa kerjakan. Kalau jaringan itu hal biasa ya. Karena memang kondisi tempat kita jaringannya agak sedikit terganggu. Tetapi kita tetap semangat. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit saja sambil menanti jaringannya ini. Kalau yang sudah langsung masuk dan kerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Kalau misalnya sudah bisa baca, sudah bisa lihat pertanyaannya, sudah bisa masuk. Kalau ada yang sudah bisa masuk, namun belum bisa isi di situ, bisa. Kita pakai alternatif lain. Kalian baca pertanyaannya, bisa langsung menulis di buku tulis kalian. Tapi kalau ada yang koneksi jaringannya baik, silakan langsung diisi dalam link tersebut. Link itu sudah tersedia jawabannya, ada pertanyaannya, silakan langsung dikerjakan. Dan Ibu juga tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang HP-nya ada jaringan, silakan ambil catatan kalian untuk tulis jawabannya. Ya, silakan. Soal apa yang kamu ketahui tentang karya penyelamatan Allah? Jawab, karya penyelamatan Allah adalah tindakan Allah yang penuh kasih untuk menolong dan menyelamatkan manusia dari dosa. Oke, tindakan Allah menolong dan menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau Odi, yang Odi tulis tadi apa? Proses di mana Allah menebus manusia dari dosa dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya. Oke, kata Odi, karya penyelamatan Allah itu adalah proses di mana Allah menyelamatkan manusia. Ada lagi? Mada, silakan. Allah menyelamatkan umat Israel
lagi Daud menyuruh orang Farisi atau orang Lewi. Kalau gini, Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia bangsa ini. oke. Jadi kita punya pemahaman masing-masing ya tentang karya penyelamatan Allah. Tetapi intinya bahwa jawaban kalian bahwa karya penyelamatan Allah itu adalah satu bentuk kasih Allah kepada kita manusia untuk terus memelihara kita, untuk terus melindungi kita, terutama selamatkan kita dari yang namanya dosa. Oke, jadi tes awal ini tujuannya bukan untuk ini mau cari kesalahan kalian mana yang bisa dan mana yang tidak, tetapi inilah pengetahuan awal yang kalian miliki terhadap materi yang akan kita pelajari ini. Nah, anak-anak, proses pembelajaran yang terjadi hari ini punya manfaat. Terutama pelajaran yang kita pelajari ini ada manfaatnya dan juga ada tujuannya. Kalian bisa perhatikan manfaat kita mempelajari ini supaya kalian pada akhirnya menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai anggota keluarga. Bahkan nanti ketika kalian lulus atau nanti saat kalian sudah punya pekerjaan. Jadi ini tujuan manfaatnya. Dan tujuan dari materi kita hari ini yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian dari karya penyelamatan Allah dan juga melalui 3 contoh berdasarkan Alkitab. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan bagaimana sikap, ya kan? Bisa menunjukkan sikap syukur untuk karya penyelamatan Allah melalui keluarga sebagai pendidik iman pertama. Dan yang ketiga, kalian juga bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi peran keluarga sebagai pendidik iman pertama. Mungkin bisa sebutkan minimal 2 peran. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita catat saat ini. Nah, karena itu kita punya materi hari ini tentang karya penyelamatan Allah dalam peran keluarga. Judul materi kita adalah itu, karya penyelamatan Allah dalam peran keluarga. Nah, kan kalian ini kan jurusan kehutanan ya. Sebagai seorang calon berwibawa, tentunya kalian pernah lihat, pernah dengar, atau bahkan kalian juga pernah terjun langsung untuk menjaga hutan dari kerusakan. Atau misalkan sudah terjadi kerusakan, pasti ada cara kita supaya bagaimana kita bisa memperbaiki lahan hutan yang sudah rusak, ya kan? Ada caranya. Nah, seperti itu juga Allah punya cara bagaimana dia terus menyelamatkan kita supaya kita ini mempunyai hubungan yang baik. Hubungan kita dengan Allah selama ini rusak akibat dosa. Jadi Allah punya cara. Pernah tidak kalian mengalami masalah yang kecil dalam hidup? Baik, kita pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya. Dan ketika kita punya masalah, tentu kita berusaha supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Dan kita tentu butuh orang lain. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa itulah materi kita, bahwa karya penyelamatan Allah dalam peran keluarga. Sekarang kalian ibu kasih studi kasus ini sama, ada dalam link yang sudah ibu berikan. Silakan kalian baca studi kasusnya, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Silahkan dikerjakan. Jaringannya sudah terkoneksi dengan baik, silahkan langsung kerja, kasih jawabannya. Menjaga hutan, ya kan? Sudah tahu masing-masing sudah kasih jawabannya. Nanti jawaban itu kalau email sama ini bisa ada Alkitab, ada materi yang sudah edukasi, atau bisa pakai sumber lain. Ini siapa juga bisa. Ada sumber lain, silahkan manfaatkan HP yang ada.
Waktu diskusi ini selesai. Nah, sekarang masing-masing kalian silakan presentasi hasilnya. Mana yang lebih dulu? Email dengan gigi ya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karya penyelamatan alam. Bentuk Allah yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan yang rusak karena dosa melalui Yesus Kristus. 3 contoh karya penyelamatan Allah. Yang pertama, Kejadian bab 12. Allah memanggil Abraham untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Kedua, Yohanes pasal 11. Kisah penyembuhan orang sakit, menjadikan mata orang buta, membangkitkan orang mati. Yang ketiga, Kisah para Rasul pasal 2. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus tercurah kepada para rasul. Dengan itu orang percaya di Yerusalem. Sekian dan terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Tidak ada, oke kita lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pada pemateri saya Presentasi. Silakan. terima kasih. Refleksi tentang peran keluarga dari orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Orang tua mempunyai peran sebagai pendidik iman yang pertama, karena dalam keluarga itu seorang anak lahir dan tumbuh dari kecil hingga dewasa, maka sudah selayaknya orang tua guru pertama yang mengajarkan anak-anak tentang iman dan perbuatan baik. Keluarga menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar dan bersosialisasi dengan semua anggota keluarga dalam perkataan dan perbuatan. Dasar iman inilah yang membuat anak-anak memiliki rohani yang baik. Kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Lanjut. Nah, jadi kalian tadi sudah presentasi hasilnya dengan baik. Jadi sekarang, oke baik, terima kasih kalian tadi sudah sama-sama presentasi. Mari kita sama-sama buat kesimpulan. Inilah kesimpulan kita bahwa karya penyelamatan Allah ini adalah bentuk kasih, ya, kasih. Kita biasa dengan love, kasih Allah kepada siapa? Kepada manusia. Jadi Allah begitu mencintai kita, Allah begitu mengasihi kita. Melalui Yesus Kristus, Dia kasih kita kehidupan yang kekal. Kita sudah berdosa. Ibaratnya seperti hutan tadi itu rusak ya. Nah kalau sekali ada yang motor hutan itu bisa baik gitu. Tidak. Jadi hutan itu rusak, sampai ada yang perhatikan berarti hutan tetap rusak. Tapi ketika hutan itu rusak, lalu kita punya inisiatif dulu. Baik yang rusak dengan caranya apa? Lalu kita bisa kalian perbaiki. Pergi jalan ya, kanan kembali toh ya. Kita lihat sesuatu yang rusak tega tidak? Tidak, sampai senang kalau lihat yang parah rusak. Tidak ada toh? Pasti selalu berupaya apa yang rusak itu diperbaiki. Allah seperti itu. Dan melihat kita yang dalam keadaan berdosa ini sudah tidak layak, tetapi Allah anugerahkan kehidupan di kami melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, contoh karya penyelamatan Allah itu yang pertama itu yang pertama Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus mati di kayu salib. Yesaya 53 ayat 5.
Silakan. Tetapi yang tertikam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh dilur-dilurnya kita menjadi sembuh. Oke, seperti itu. Semua kesalahan kita, semua yang kita lakukan, semua ditimpakan kepada Yesus Kristus. Ini dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya 53. Yang kedua, apa itu? Perlindungan sehari-hari. Iya, perlindungan sehari-hari. Jadi maksudnya Allah melindungi kita dari bahaya dan memberikan kebutuhan hidup. maka tadi di awal itu tanya, pernah tidak kita alami masalah? Pernah ya? Dan tetapi kita ingat bahwa Allah mau terus pelihara kita. Dia lindungi kita selalu saja ketika kita alami kesulitan, alami masalah atau hal buruk, kita bisa mendapatkan jalan keluar, kita bisa atasi itu. Itu tandanya bahwa Allah selalu lindungi kita. Bahkan kebutuhan hidup kita ini terus terpenuhi. Ya, pengertiannya bukan berarti bahwa dengan satu kali sulap jadi. Tidak. Manusia sudah dikasih akal, manusia sudah dikasih apa? Tangan, kaki, fisik kita lengkap, kita bisa bekerja. Bahkan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus fisiknya tidak lengkap pun, mereka punya cara berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu menunjukkan bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan kita melalui kehidupan supaya kita tetap bertahan untuk hidup. Bahkan kalau kita mati pun nanti akan ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Mazmur 91 ayat 11. Silakan Mada. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Iya. Jadi dia bilang malaikat-malaikat juga akan diperintahkan untuk jaga kita di setiap perjalanan kehidupan. Yang ketiga, iya, kesuburan atau kebuat. Matius 11 ayat 28. Silakan yang sudah temukan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kewenangan kepadamu. Bagaimana ketika kalian dengar ayat ini? Mari datang padaku kalian yang letih lesu, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang letih lesu, tiba-tiba datang bilang, mari, saya kasih kalian kekuatan. Senang tidak? Senang ya? Nah itulah Yesus Kristus, itulah Allah. Di saat dia tahu kita saat lemah, di kita saat kesulitan, kita butuh penghiburan, dia bilang, mari datang kepadanya. Datang kepadanya melalui cara apa? Berdoa. Iya, itu hanya satu caranya. Berdoa, baca Alkitab. Ada lagu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Seperti air, seperti tanaman yang selalu butuh air, ya kan? Ya, bertumbuh, kita manusia bertumbuh dalam iman melalui doa dan baca Alkitab. Jadi kita bisa dapat penghiburan. Tidak mungkin nanti Allah panggil, mari saya hibur, langsung lagi ke air mata, langsung melalui Alkitab. Firman Allah itu berisi tulisan-tulisan yang kasih kita hiburan, kekuatan seperti tadi. Ketika kita dalam keadaan sedih, tiba-tiba kita buka Alkitab, temukan ayat Matius 11 ayat 8, lalu dia bilang, marilah datang kepadaku semua yang berbeban berat. Kita ungkapkan, kadang curhatlah dengan Tuhan, curhat dengan Allah. Apa yang menjadi masalah kalian? Ya toh, seringkali kita salah curhat, akibatnya kita lebih stres. Mana bagaimana? Atau gede atau email? Ada masalah sedikit, cepat-cepat curhat ke orang lain. Kita sudah tahu bisa jaga rahasia atau tidak. Tempat paling teraman adalah masuk ke dalam kamarmu,
Kalaupun tidak dalam kamar, ada sementara duduk di mana, biarkan hati berbicara kepada Tuhan. Bantu saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Saya punya masalah. Karena Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus senantiasa. 1 detik pun dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu 1 detik. Apalagi 1-2 jam. Tidak. Yang berikut, peran keluarga. Silakan yang pertama, mengajarkan doa sebelum makan dan tidur. hal sederhana. Tapi sampai kita mati pun ini harus kita lalu. Lanjut yang kedua, Membaca kitab bersama secara rutin. iya. Silakan, Odi. Memberikan teladan hidup yang sesuai dengan iman. Lalu, Dewi. Mengajarkan nilai-nilai kasih dan pengampunan. Perannya ke keluarga yang setiap hari kalian ini. Hanya terkadang kita yang salah arti. Ya, orang tua mau terbaik untuk kita, tapi kadang kita sendiri yang tidak mau menerima itu. Tetapi bersyukur, ibu percaya bahwa anak-anak Tuhan saat ini merasakan bahwa peran keluarga itu nyata dalam kehidupan. Nah, di akhir dari pembelajaran ini, silakan kalian duduk dengan rileks. Alkitabnya silakan ditutup, bukunya semua. Ambil sikap duduk yang baik. Menurut kalian apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Apa pesan kalian untuk pembelajaran kita? Kan sekarang ibu mau dengar kalian bersuara. Langsung jawab singkat saja. Kesannya apa? Email? Tua dan seterusnya. Oke. Ya, kita akan akhiri pelajaran ini dan ini tugas kalian, yaitu cari ayat Alkitab tugas nanti untuk minggu depan tentang peran keluarga. Tugas kalian tentang peran keluarga. Kemudian pertemuan berikut kita akan belajar tentang menghargai peran keluarga dan nilai iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk pertemuan berikutnya. Ibu berharap semoga kalian sehat selalu, rajin datang sekolah, dan kita akan jumpa pada pertemuan minggu depan. Mari kita akhiri seluruh proses pembelajaran ini dengan kita berdoa. Oke. Ya. Dan ini ibu akhiri dengan doa. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadiran dunia Bapa, Guru yang agung. Kami bersyukur karena Bapak sudah pelihara kami. Pelajaran menarik yang kami dapatkan hari ini, kami belajar bagaimana Bapak terus senantiasa memelihara hidup kami, berupaya untuk terus menyelamatkan kami dari keadaan kami, dari setiap perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk belajar siang hari ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari ini bisa bermanfaat bagi kami, dan sebagai remaja Kristen kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang, kami mohon penyertaan Bapa sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Doa ini kami naikkan melalui Putra Yesus Kristus yang adalah Guru Agung. Kami berdoa. Amin. Oke, 1, 2, 3. Shalom.